wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Jahira, NIM 85726992. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri? Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan sehingga penerapan nilai-nilai Pancasila berfokus pada persatuan dan semangat perjuangan nasional. Yang kedua ada masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat. Walaupun sistem pemerintah berubah, Pancasila tetap diakui sebagai dasar falsafah negara yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Setelah RIC dibubarkan, Indonesia kembali dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dengan UUD 1950. Pada masa ini terjadi instabilitas politik akibat banyaknya partai dan seringnya penggantian kabinet. Nilai-nilai Pancasila belum dijalankan secara konsisten karena kepentingan politik lebih dominan. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Kondisi politik yang tidak stabil membuat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang menetapkan kembali UUD tahun 1945 yang bertegas Pancasila sebagai dasar negara. Namun penerapan Pancasila pada masa ini lebih bersifat ideologis dan sering dihubungkan dengan kekuasaan sehingga kekurangan pencerminan demokrasi sebenarnya. Yang keempat ada masa Orde Baru tahun 1956 sampai 1958. Pemerintah Soeharto menekankan Pancasila sebagai asal tunggal melalui pendapat P4, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Pancasila dijadikan pedoman resmi semua organisasi walaupun berhasil menjadi stabilitas dan pembangunan ekonomi. Penerapan Pancasila sering dipolitisasi dan digunakan untuk memperkuat kekuasaan pemerintah. Masa reformasi 1998 sampai sekarang. Setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia berbentuk era reformasi yang menekankan demokratisasi, kebebasan pendapat dan penegakan HAM. Pancasila kembali ditekankan sebagai nilai moral dan etika kebangsaan. Bukan alat politik. Tantangan sekarang adalah nilai-nilai Pancasila di tengah globalisasi dan era digital agar tetap relevan dan membumi. Peristiwa penting pilihan fokus Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah penerapan Pancasila adalah Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Saat itu konstituante gagal menyusun UUD baru dan terjadi kekacauan politik karena perbedaan pandangan antar partai. Untuk mengatasi krisis tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang berisi pembukaan konstituante, tidak berlakunya UUD 1950, berlakunya UUD 1945 sebagai konstitusi atau konstitusi. Peristiwa ini memadai kembalinya Pancasila sebagai dasar negara secara konstitusional. Namun pada masa berikutnya, pelaksanaan Pancasila sering dihubungkan dengan kekuasaan tunggal melalui konsep demokrasi terpimpin yang membatasi kebebasan politik dan menyebabkan penyimpangan terhadap nilai-nilai demokratis dalam Pancasila. Nilai Pancasila mencerminkan bahwa Pancasila bukan hanya simbol negara, tetapi sumber nilai yang hidup dalam setiap kebijaksanaan besar bangsa. Nilai persatuan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial menjadi landasan utama dalam menjaga keutuhan negara dan memperkuat arah pembangunan nasional. Pelajaran dan referensi nilai Pancasila bagi generasi muda. Dari perjalanan sejarah tersebut, kita belajar bahwa Pancasila adalah dasar yang kokoh sekaligus lentur, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Pelajaran penting yang dapat diambil adalah bahwa persatuan, keadilan, dan kebijaksanaan harus selalu diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.